Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Angga di channel kesayangan. Tentunya kesayangan kita semua. Sekarang saya berada di salah satu makam Wali Songo yang cukup senior. Nama beliau Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Jadi Sunan Ampel ini cukup terkenal karena beliau memiliki dua putra yang masuk dalam jajaran Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Derajat dan yang kedua Sunan Bonang di Tuban. Selain itu, beliau juga memiliki menantu yang juga wali yang bernama Sunan Giri yang dimakamkan di Gresik. Selain anaknya dan menantunya, ayah beliau juga merupakan wali di Jawa ini yang sangat senior dan pelopor Wali Songo di Pulau Jawa, yakni Sunan Maulana Malik Ibrahim. Supaya teman-teman tidak semakin penasaran bagaimana kompleks pemakaman Sunan Ampel, setelah ini saya akan masuk dan tetap di channel kesayangan. Sekarang saya sudah masuk ke jalan menuju makam Sunan Ampel, dan di pintu masuk ini terdapat banyak jualan, mulai dari pakaian untuk sholat, peci, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa jualan yang sudah dipasang harga, sehingga teman-teman sejak melihat sudah bisa menentukan harga pakaian tersebut berapa. Ini para pengunjung cukup ramai, mungkin karena ini bertepatan pada 1 abad hari lahir Nahdlatul Ulama, sehingga banyak masyarakat NU yang berziarah di Sunan Ampel ini. Insya Allah Terlihat sangat padat sekali. Ini untuk masuk ke kompleksnya kurang lebih 200 meter bisa sampai sana, jadi cukup jauh. Oke. Situasinya banyak dipadati dengan pakaian dan pernak-pernik. Ini juga ada jajanan. Ini ada martabak. Kita masuk. Oke, lumayan jauh ya. Mungkin setelah ini akan saya potong karena perjalanannya juga sangat jauh. Kalau udah sampai di depan pelataran mungkin akan saya lanjut lagi. Saya udah mau memasuki komplek pemakaman Sunan Ampel, dan ini berada di depan Masjid Sunan Ampel. Meski dari depan kelihatan kecil, tapi ketika kita masuk ke masjid ini, ruangan dalamnya sangat luas sekali. Dan konon Masjid Sunan Ampel ini merupakan salah satu masjid tertua di Surabaya. Di sini ada papan nama yang menunjukkan arah. Ada makam Mbah Soleh. Kita belok kiri. Sepertinya masjidnya lagi dalam proses perbaikan, dan gerbang masjid ini sepertinya semuanya ditutup untuk jamaah. Tidak tahu kalau nanti waktu sholat duhur dibuka apa enggak. Ini saya sudah di depan kompleksnya, tempat berkumpulnya para ziarah sebelum masuk ke makamnya. Ada tempat wudhu,
barangkali teman-teman sebelum ziarah bisa bersuci terlebih dahulu. Ini kondisinya sangat ramai sekali. Nah, di sini juga disediakan kanton informasi, semisal teman-teman ingin mencari informasi terkait tempat di mana Sunan Ampel ini dimakamkan. Kita udah mulai masuk lagi. Jadi makam Sunan Ampel ini persis berada di belakang masjid. Ini masjid. Nah, masjidnya lagi dibersihkan. Nah, ini udah mulai masuk makam ya. Terlihat tulisan di atasnya itu. Cukup antri sekali karena ini peziarah sangat padat sekali, dan di tempat sini juga terdapat juru kunci untuk laporan. Biasanya kalau individual ke sini tidak perlu ke juru kunci. Nah, cukup kalau semisal teman-teman membawa rombongan banyak, satu bis atau sekian bis ya, salah satu perwakilannya bisa melapor sini jumlah jemaah yang dipimpin. Biasanya ada infak kelasnya yang disetorkan di juru kunci. Nah, ini gambaran di depan makam Sunan Ampel Surabaya. Baik teman-teman, tadi udah saya singgung ya terkait siapa itu Sunan Ampel, yang merupakan keluarga dari Wali Songo. Penting untuk saya ulas kembali. Jadi Sunan Ampel itu dilahirkan bukan di Jawa. Jadi beliau di Jawa merupakan pendatang, meskipun ayahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim menetap di Jawa, tapi sebelumnya berada di luar Jawa. Lebih tepatnya ada di negeri Champa, atau yang sekarang kita kenal dengan negara Vietnam. Jadi di tempat tersebut merupakan dilahirkannya Sunan Ampel Surabaya. Sekitar tahun 1400-an beliau dilahirkan. Dan karena beliau memiliki bibi ya, yang dinikahi oleh salah satu raja di Majapahit, Raja Majapahit, yakni bibi beliau yang bernama Dyah Dwarawati, memanggil beliau untuk memberi nasihat spiritual, karena kondisi pada saat itu masyarakat di Jawa ini tidak karu-karuan, banyak kejahatan-kejahatan, sehingga Sunan Ampel itu karena dianggap oleh Dyah Dwarawati bisa memberi pencerahan untuk masyarakat Jawa dan menjadi pembimbing. Akhirnya beliau dipanggil ke Jawa. Oke. Selain itu di dalam ajaran Sunan Ampel ini, Sunan Ampel membawa 5 falsafah hidup yang biasa kita kenal dengan istilah moh limo. Moh itu kalau dalam bahasa Jawa artinya tidak, limo itu 5. Kalau mau 5 itu bisa kita artikan ya tidak mau melakukan 5 perkara tersebut. 5 perkara itu apa saja? Yang pertama, moh mabuk. Moh mabuk itu mau minum minuman keras gitu. Yang kedua, mau main. Mau main itu tidak mau berjudi, mengadu nasib. Yang ketiga, mau madon, tidak mau bermain perempuan. Dan yang keempat, mau madat, seperti mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir,
Yang kelima ya, mau maling, mengambil barang orang tanpa seizin. Jadi 5 falsafah hidup itu yang diajarkan beliau kepada masyarakat Jawa pada saat itu, karena 5 hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saat itu, hingga Sunan Ampel perlu memberikan pencerahan melalui ajaran-ajarannya. Ini udah di depan makam Sunan Ampel ya, ini udah masuk komplek langsung. Ini banyak peziarah, dan ketika teman-teman berziarah jangan lupa alas kaki dilepas. Saya akan masuk melihat ke dalam. Ini ya, ini ada gapura yang di dalam. Kita akan masuk melihat di dalam makam Sunan Ampel. Jadi ini situasi para peziarah yang sedang berdoa ya. Nah, dan biasanya ini rata-rata bukan individual, masing-masing memiliki rombongan dan ketua rombongannya yang memimpin doa atau membaca apa istilahnya ya kalau di masyarakat ini, yasinan atau apa. Ini ada di sini juga disediakan Al-Quran dan buku-buku yasinan juga banyak yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Jadi makam Sunan Ampel ini cukup berbeda dengan makam-makam Sunan lainnya. Kalau seperti di Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan bahkan semua Sunan itu makamnya tertutup ya, kayak dibuatkan rumah gitu. Tapi khusus di Sunan Ampel ini tanpa ada penutup, jadi langsung kita kesini bisa melihat makamnya. Konon informasi yang saya dapatkan, tujuan tidak diberi penutup di makam Sunan Ampel ini ya supaya rahmat yang dipancarkan oleh Sunan Ampel ini tidak tertutupi. Kita bisa melihat situasi para peziarah, dan tempatnya sangat adem ya, karena ada kipas juga. Tempatnya juga bersih. Di sini juga masih ada tempat luas ya di belakangnya. Seperti biasa ya, di pemakaman wali-wali disediakan air minum yang biasanya diambil dari sumur ya, yang ada di sini. Ini ada banyak santri, dan setelah ini saya juga akan mencoba rasa dari air minumnya. Baik, jadi itu makam dari Sunan Ampel. Barangkali melalui video ini teman-teman tertarik untuk berziarah di makam Sunan Ampel. Tentu orang berziarah di sini kan tujuannya beda-beda ya, masing-masing orang. Ada yang ingin berdoa atau hanya ingin mengetahui, karena bentuk sumbangsi dari Sunan Ampel dalam pengislaman masyarakat di Jawa ini kan sangat besar, sehingga ketika kita berkunjung ke makamnya kan sebagai studi sejarah, mengingat betapa besar jasa dari Sunan Ampel, dan tentu itu tidak bisa dipungkiri. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap di channel kesayangan. Oke.